Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bersama-sama membahas, merasakan, menggali sesuatu yang kita tidak tahu. Menggali alam kubur. Alam itu ilmu terkubur yang di sini. Yuk kita pahami bersama-sama, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Mari kita semua manusia itu punya guru sejati yang sip-sip ya. Mohon maaf bagi yang sudah sering nyimak video kami, ayat ini selalu saya belum menghapus. Karena nanti kalau dibutuhkan ditulis lagi ya, sengaja. Ini rahasia rezeki lancar ya. Atur secara konsisten, jadi tidak usah berdoa, tidak usah wirid, itu tidak usah ya. Yang dimaksud tidak usah minta. Kalimatnya begini ya, surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'ad ya, wa id ta'adzana rabbukum. Ini kenapa dimatikan padahal belum wakaf. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kalimat di atas itu kalimat dan ketika Tuhanmu memaklumkan, memaklumatkan, menulis, mengesahkan ya, mengiyakan. Nah, kalau sudah mengiyakan, hubungannya hadis ini, ana inda woni adibi ya, sudah mengesahkan, mengsilahkan kamu lakukan. Caranya bagaimana? Di sini kalimatnya, jika kamu mensyukuri nikmatku akan kami tambah, kata Gusti Allah. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, tunggu siksa yang sangat pedih. Kalimatnya ya, kalimatnya. Nanti kalau kalimat siksa ya jangan berlebihan, karena ini nanti berlaku lagi, ana indahoni abdibi. Artinya jangan berpikir jauh dulu ya. Contoh, kita manusia tidak bisa lari di dalam kehidupan alam semesta yang disebut sunatullah. Di depan kita ini yang disebut ruang kosong, tapi nyatanya ada kosong tapi isi ya. Saya sudah ngecek bagaimana caranya sinyal HP itu, baru kita oh iya ada frekuensi ya, ada frekuensi. Kita selalu mengatur energi, frekuensi, vibrasi. Itu bekerjanya terus, nggak ada putusnya, terus bekerja. Namanya ini ruang ini terus ya. Contohnya begini, energi, frekuensi, vibrasi itu kerjanya begini. Kalau saya ngomongnya negatif kepada si A balik negatif, walaupun nggak ngomong, tapi batin itu bervibrasi negatif. Kalau kita mengucapkannya halus atau sopan, akan berbalik sopan. Itu kalau dalam bahasanya tabur tuai atau karma. Nah ini yang bekerja gelombang, yang bekerja frekuensi. Siapapun yang posisinya ada darahnya, ada dagingnya, yang hidupnya di frekuensi, di lingkup frekuensi, itu tidak bisa lari dengan hukum ini, tidak bisa lari ya. Contohnya begini, tugasnya orang yang nerima ya, terima kasih itu kalimat sambungan. Kalimat aslinya kalimat berpisah. Jadi energi dulu, frekuensi, baru vibrasi. Kalau orang sering menerima, itu diwajibkan ngasih. Itu sistem frekuensinya.
Begini, logika saja. Saya kasih contoh saja, karena ini termasuk frekuensi ini. Ini ibarat energi, ini ibarat vibrasi. Ahmad selalu memberi kepada Zaid. Ya, Ahmad perilakunya selalu memberi, umpamanya ini rokok umpamanya. Ini memberi terus. Lama-lama vibrasi yang di sini akan berbalik memberi. Nyambung nggak nih? Ini asli kalimatnya nggak bohong, karena ini yang kerja ini sunatullah, yang disebut sunatullah. Kalau si Ahmad memberi sesuatu kepada umpamanya anak Zaid, ya anaknya Zaid, memberinya bukan kepada Zaid, memberinya kepada anaknya. Tetap vibrasinya naik kepada Zaid, kembali memberi. Begini sirkulasi. Jadi ini adalah sirkulasi yang kita nggak bisa lari, manusianya nggak bisa lari. Ya. Jadi perilaku Islam, makanya ada kalimat Islam. Islam itu diselamatkan. Orang kalau diselamatkan, kan vibrasi baliknya bersyukur. Islam itu artinya diselamatkan atau ditolongin. Orang kalau ditolongin, berbaliknya kan bersyukur. Ya, syukron. Ya. Ini, makanya perilaku Islam adalah perilaku bersyukur. Setelah bersyukur, itu pasti dikasih, dan disebutnya kasih sayang. Ribet memang, itu frekuensi. Kalau kita sudah merasa dikasih, pasti kan terima kasih, bersyukur, akan memberi. Itu pasti. Karena sistem vibrasinya ada di dalam diri kita. Sistem energinya ada di dalam diri kita. Frekuensinya di lingkup kita. Frekuensi itu, ya kita itu nggak bisa lari dari energi, tidak bisa lari dari frekuensi, tidak bisa lari dari vibrasi. Umpamanya kita pelit terus ini, Zaid, umpamanya Ahmad ini pelit terus, nggak pernah memberi kepada, walaupun akrab, tapi ini nggak pernah memberi. Makan sendiri, ngerokok sendiri, kalau jalan-jalan ongkos sendiri, apa-apa sendiri. Ini juga lama-lama kan bangun vibrasinya. Kok orang nggak pernah ngasih ya, hitung-hitungannya kok jelimet amat ya. Di saat ini hitung-hitungan intinya pelit, ini juga vibrasinya hitung-hitungan pelit. Ngapain saya keluar terus, dia nggak ngeluarin. Tuh. Jika kita berposisi bersyukur, jam berapa saja, kapan saja, selalu bersyukur, berarti Gusti Allah, ya ini memaklumatkan itu menulis ketentuan, jika kita bersyukur pasti dikasih. Ini ayatnya, karena ada frekuensi pasti dikasih. Ya, ini kalimat nggak bohong, betul. Wa ifta'adzana, ini maksudnya memaklumatkan, menggaris, mengesahkan. Siapa yang terima kasih, bersyukur, pasti, karena harus ada umpamanya di saat kita bersyukur, itu posisinya subjek.
terima kasih, bersyukur, syukron, syukron. Di saat kita mengatakan syukron, syukron, itu kan mengeluarkan energi. Apalagi kalau bersuara, berarti langsung kepada frekuensi. Syukron, syukron, syukron. Gusti Allah sudah kalimatnya memaklumatkan atau memaklumkan, menulis. Kalau sudah ada subjek yang bersyukur, berarti Gusti Allah harus menciptakan objek yang memberi. Karena hukumnya frekuensi. Nanti yang bekerja, ini kan Gusti Allah janji sendiri, ini yang kerja Gusti Allah. Makanya nikmatilah syukur, bersyukurlah atas nikmatku, kata Gusti Allah. Kalau saya mau bagaimana mau bersyukur, orang saya belum pernah dikasih. Umpamanya kan kadang-kadang kita nggak berpikir luas. Di saat mata bisa melek, melihat, itu kan disuruhnya bersyukur. Di saat bisa ngomong, ada yang belum bisa ngomong, ada yang jalannya susah, kita berjalan, itu bersyukur. Sebenarnya kalau kita ngorek-ngorek nikmatnya Gusti Allah, manusia kalah. Pemberian Tuhan itu sangat amat banyak, nggak terhingga, nggak ada yang bisa ngitung. Nggak ada yang bisa ngitung. Jadi kenapa di sini, di ayat 7 surat Ibrahim, la in syakartum la asyidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, itu ditekankan, dimaklumatkan, ditulis. Bersyukurlah, bersyukur. Maksudnya kalau kalimat udah bersyukur, udah ditulis. Kalau manusia bersyukur tiap detik konsisten, itu nanti lulus semua. Kalau konsisten bersyukur, berarti posisinya di subjek. Secara tidak langsung maklumatnya, tulisannya harus ada objek. Artinya Gusti Allah sendiri yang langsung membuat objek-objek yang memberi. Sudah energinya teratur, konsisten, perilaku Islamnya langsung menerap. Ya. Amalan Islamnya menerap. Amalan itu perilaku juga. Amalus sholih. Perilaku baik-baiknya. Jadi Islam yang kita ikutin itu langsung dilakukan secara praktek perilaku sosial. Kalau ngatur subjeknya bersyukur, berarti Gusti Allah, ya ini saya kalimat ini. Wa if ta'adzana rabbukum. Perilaku, keputusan, tulisan yang diterapkan hukum subjek. Gusti Allah membuat hukum objek. Kalau orang minta terus, berarti kan hukumnya memberi. Kalau orang minta terus. Contoh, kalau kita punya teman minta terus, minta, ya coba kalau ada orang minta terus, bahkan vibrasi yang wajib diterapkan itu memberi. Karena kita minta terus, vibrasi memberi itu pergi. Contoh, Ahmad, Syed. Kalau Ahmad minta terus kepada Zaid, kalau Ahmad minta terus kepada Zaid, lama-lama Zaid bosan pergi menghindar. Ini yang disebut azabila sadid. Kalau orang minta terus, nggak usah sama Zaid. Kalau kita perilakunya minta terus, teman akan pergi. Teman akan hilang, makanya yang disebut azabila sadid. Kita tersiksa kehilangan teman. Kalau kita tiap hari kerjaannya minta terus, ke tetangga minta terus, lama-lama tetangga nutup pintu, pura-pura nggak denger.
Kalau kita kerjaannya minta terus sama Gusti Allah yang disebut menutupi, menghijabkan, tersiksa juga. Karena tugas kita manusia disuruh bersyukur, bukan disuruh meminta. Adapun isi permintaan di suratul Fatihah ayat 6 bukan minta rezeki, bukan minta sehat, bukan. Minta yang diperintahkan di dalam ayat Ayat 6 suratul Fatihah itu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah memberi. Kalau kita mau lurus itu benar ya, bukan benar, benar pas. Kalau kita perilakunya sering memberi, itu disebut lurus, nggak usah jauh-jauh. Kita masing-masing manusia lah, kalau diberikan tetap iya. Hati nggak nolak. Guru sejati pasti mengatakan iya ya, kalau diberi itu enak. Yaitu yang disebut lurus, artinya raga kita diberi, hati kita yaitu namanya lurus, kontak batin, tes, pas. Raga mengucapkan, kalau ada orang, kami kalau diberi itu kan senang, hatinya itu namanya connect sama lurus. Syirat syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itu. Jadi yang termaklumatkan, tertuliskan, terhukumkan secara sunatullah itu adalah ini. Kita nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Jadi kalimatnya ada, ud'uni astajib lakum. Berkomunikasilah sama saya, pasti saya jawab. Cuman kalimatnya, berdoalah sama aku, pasti kami kabulkan. Berdoa itu bukan meminta. Berdoa itu komunikasi atau bertanya. Kalau meminta, bahasa Arabnya as'alu. Jadi kata Gusti Allah, berbicaralah sama saya, kata Gusti Allah, pasti saya jawab. Bahasa yang sudah viral, yang sudah terkenal, berdoalah sama Gusti Allah, pasti Gusti Allah mengabulkan. Karena berpikirnya kalau berdoa itu meminta. Berdoa itu artinya komunikasi. Meminta bahasa Arabnya as'alu. Jadi mohon dipisahkan. Jangan kalimatnya betul berdoa. Frekuensinya juga berdoa. Berarti artinya komunikasi. Tapi kalau mindset di sini meminta, ya salah, jadinya enggak sinkron. Gitu loh. Ya enggak sinkron karena perintahnya aja bersyukur. Kalau mengaku beragama Islam, berarti harus berperilaku bersyukur. Itu semudah itu. Orang Gusti Allah Maha Baik kok. Siapa yang mengaku Islam, ya perilakunya Islam dong. Perilaku Islam adalah perilaku bersyukur. Setelah bersyukur secara otomatis langsung, orang kalau sudah banyak bersyukur itu maunya memberi, itu udah pasti. Karena itu sudah kerjaannya ini. Kita nggak bisa lari dari ini. Ya. Kalau orang sering menerima, Gusti itu kayak nyuruh, pasti memberi, itu pasti. Karena ada frekuensi. Kalau orang sering diberi, itu bawaannya nanti akan memberi juga, begitu loh. Coba, kalau orang sering meminta, bawaannya ya pelit. Itu frekuensinya, kerjanya begitu. Kalau orang sering meminta, dikasih, minta dikasih. Padahal tugasnya kalau minta dikasih, padahal tugasnya harus memberi. Tapi karena frekuensinya meminta terus, energi yang diusung meminta terus, frekuensinya lari kepada yang meminta, sehingga rata-rata pelit. Lah setelah pelit, karena Gusti Allah sudah
menganggap, memaklumatkan hukum energi, hukum frekuensi, hukum vibrasi sudah disetel, sehingga rata-rata kalau pelit menumpuk harta, rata-rata imbalannya banyak, ada bila sadidnya banyak. Imbalan itu rupa-rupa, jangan imbalan langsung enak, imbalan ya balasan. Dimasukin rumah sakit 3 bulan aja habis duit. Coba rumah sakit yang kelas dimasukin 4 bulan rumah sakit sampai setahun di rumah sakit, habis keambil. Itu yang disebut ada bila sadid. Jadi ada bila sadid juga luas. Kalau si Ahmad minta terus sama Zaid, lama-lama Zaid pergi, kita kehilangan teman. Itu juga ada bila sadid. Kita punya teman 20 umpamanya, perilaku kita minta terus kepada teman yang 20, lama-lama teman yang 20 pergi, menjauh. Dan itu juga ada bila sadid, temennya jadi nggak ada. Kalau kita menumpuk harta terus-menerus, vibrasinya Gusti Allah akan bekerja. Ya, kebakaran rumah, apalagi banyak loh. Yang seringnya adalah masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit itu nanti akan habis uangnya. Jadi bahwa berperilaku Islam itu hukumnya wajib. Bukan agama Islam, agama itu juga aturan. Agama itu aturan, Islam aturan yang diselamatkan. Jadi ini sangat luas. Mohon, kalau kalimat Islam itu berarti perilaku selamat. Lah, kan ini Islam bahasa Arab. Perilaku selamat adalah perilaku bersyukur. Orang kalau banyak bersyukur itu selamat. Minimal kalau banyak bersyukur, ini hati nggak tersiksa. Nggak tersiksa. Karena ini jelas. Ana indah woni abdibi. Jadi mohon, karena maklumat ini ya, mohon dicek ya. Surat Ibrahim ayat 7 ini ada kalimat wa idz ta'adzana rabbukum. Ini adalah kalimat ketentuan sunatullah, atau ini ketentuan ini. Kalau ada orang yang sering menerima, itu pasti bawaannya rasanya ingin memberi. Ini bagi yang disebut apa? Yang terkontrol oleh vibrasi, yang merasakan vibrasi. Makanya kalau orang yang ditutup, loh, nyatanya ada orang kalau diberi terus nggak mau ngasih. Hati-hati, ada bila sadid. Tunggu tanggal mainnya. Itu pasti kok. Ya, itu pasti. Sifat manusia secara kesadaran tinggi, sadar bahasa Arabnya sholat. Sholat tahajud. Nah, itu kan kesadaran tertinggi. Tahajud itu artinya tertinggi. Sholat tahajud adalah kesadaran tertinggi manusia. Kalau sudah menerima, bawaannya mau memberi. Karena ini kerjaan frekuensi. Kalau orangnya sadar bahasa Arabnya sholat. Nah, ya teman-teman. Kalau orang sering bersyukur, harus ada vibrasi dikasih. Jadi Gusti Allah nanti menciptakan objek siapa saja yang mau diciptakan. Jadi di saat kita bersyukur, itu berarti posisi sebagai subjek dong. Di saat bersyukur secara kalimat berarti frekuensi dong. Ini gelombang. Bersyukur berarti harus ada objek. Nah, Gusti Allah sudah memaklumatkan sehingga Gusti Allah menciptakan objek siapa saja nanti untuk memberi. Itu asli, itu asli. Pokoknya banyak bersyukur ya. Kalau ngaku Islam ya bersyukur lah. Bersyukur, nanti setelah bersyukur kasih sayang kembali kepada Islam huruf besar. Kalau Islam huruf kecil itu bersyukur, Islam huruf besarnya memberi kasih sayang. Itu ya. Terima kasih, cukup ya. Udah paham lah ya. Atur subjek terus, subjek yang bersyukur, jangan subjek yang meminta ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam satu nafas.